Nah, kayaknya separuh, hadiahnya setengah. Taib, iya, ada benarnya. Taib, mungkin yang lainnya. Silakan mic-nya. Siapa yang jawab tadi barusan? Tadi Naira jawab. Yang ini yang kedua? Rosa. Rosa. Taib. Bukan rusak, Rosa. Nah. Taib, yang ketiga. Siapa yang mau jawab tadi? Tafadhali. Rosa tadi jawabnya apa? Ada yang mau jawab enggak? Naam. Kok? Iya. Nggak jadi, udah kejawab. Naam, ada yang mau jawab enggak? Lama banget. Udah jadi, udah kejawab. Naam. Bismillah. Penyebab banyak nama Ana Faradina. Penyebab banyak wanita masuk neraka adalah karena ia banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suaminya. Masya Allah, ahsanti. Siapa namanya? Siapa? Dina? Faradina. Baik. Ya jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kebanyakan wanita itu di neraka, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu kufur sama suaminya, nggak pandai berterima kasih sama suami, kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Di riwayat lain dikatakan yukthirnal la'an, banyak mencela, banyak memaki, banyak melaknat wanita itu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, di sini dibahas dengan detail sekali bagaimana seorang wanita dengan suaminya. Karena jangan sampai ini belajar agama, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi ternyata nanti masuk neraka gara-gara dia nggak tahu bagaimana dia bermuamalah sama suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kemudian yang kelima, bagaimana seorang muslimah bersama anak-anaknya. Makanya tadi disampaikan bahwasanya menjadi visi dan misi sekolah ini bagaimana menjadikan yang lulus dari sini menjadi ibu-ibu pendidik buat anak-anak mereka. Kemudian bagaimana seorang muslimah berhubungan dengan ipar-iparnya. Karena banyak permasalahan gara-gara ipar. Itu dibahas. Dan yang ketujuh, bagaimana seorang muslimah dengan kerabat-kerabat dia. Yang kedelapan, bagaimana seorang muslimah bersama tetangganya. Sekarang nih, baik tetangga di kamar ya, baik tetangga di kelas, itu adalah tetangga. Jadi kita harus belajar bagaimana sih menjadi wanita soleha itu dalam bergaul dengan tetangga. Kemudian bagaimana seorang muslimah bersama saudara-saudari-saudarinya sesama muslimah, bersama kawan-kawan dia. Dan yang terakhir, bagaimana seorang muslimah bersama masyarakatnya. Taib. Yang pertama yang akan kita bahas tentang bagaimana seorang muslimah dengan Tuhannya. Ini mungkin yang akan kita bahas hari ini. Karena kalau perkara pertama ini baik, insya Allah yang lainnya mudah. Apa sebabnya? Allah itu nggak kelihatan. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengasih. Tapi azab Allah itu sangat pedih. Ketika lemah tauhid seorang muslimah, maka dia akan berbuat dosa tanpa merasa ada beban di dirinya.
Seorang muslimah itu harus yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingat cerita Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di Mekah, pada saat itu Mekah tidak ada. Nih bagaimana seorang muslimah ketika dia ditinggal seorang diri. Mungkin ditinggal mati sama ayahnya, ditinggal mati sama ibunya, mungkin bapak ibunya bercerai, kemudian dia hidup sebatang kara. Bagaimana seharusnya dia menyikapi hal itu? Ketika ditinggal, dikasih satu wadah air dan satu wadah kurma. Lalu Nabi Ibrahim berangkat meninggalkan Hajar bersama putranya Ismail. Istrinya Nabi Ismail, Hajar ini mengikuti Nabi Ibrahim. Dia bertanya, "Ya Ibrahim." Ibrahim nggak jawab. Terus Nabi Ibrahim berjalan. Tanya lagi Hajar ini, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Engkau titipkan kami kepada siapa Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak jawab. Yang ketiga kali Hajar ini sadar mungkin pertanyaannya salah. Apa kata Hajar? Dia mengganti pertanyaannya mengatakan, "Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim." Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini wahai Ibrahim? Baru Nabi Ibrahim jawab, "Naam." Terus apa kata Hajar? "Idzan la yudayyi'una." Kalau seperti itu, Allah tidak akan menelantarkan kita. Engkau berangkat sudah. Sebuah keyakinan dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Tatkala kita tahu Allah itu Arhamur Rahimin, Allah itu Al-Qawi, Al-Matin. Ketika kita tahu bahwasanya burung-burung di rumahnya itu Allah yang kasih rizki, maka subhanallah, pergi Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Hajar? Dia yakin Allah akan berikan jalan keluar. Tapi bukan berarti berdiam saja. Makanya sampai hari ini jamaah, orang yang berangkat umroh, orang yang berangkat haji harus melewati perjalanan Hajar mencari air. Bagaimana Hajar naik ke Bukit Sofa? Dia lihat ya, mungkin di situ dia berdoa, kemudian dia lari jamaah. Ketika melewatin perutnya lembah, lari kencang Hajar ini jamaah, menuju ke Marwah. Kenapa? Karena anaknya ditinggal sendirian di situ. Udah nangis-nangis, air sudah habis, kurma juga sudah habis, air susu Hajar sudah kering. Ismail menangis, nggak tahan dia sebagai seorang ibu, maka dia berjuang berangkat ke Marwah. Dari Sofa, dia lihat mungkin di situ dia berdoa nggak ada, kemudian berangkat lagi ke Sofa terus sampai 7 kali, sehingga dia mendengar ada suara, ada pergerakan, maka dia lari menuju ke Ismail. Ternyata di situ ada malaikat Jibril keluar dari tempat kakinya Nabi Ismail. Itu air Zam-Zam yang kita minum sekarang ini. Itu bermula dari cerita Hajar, seorang wanita jamaah, yang berjuang sendirian dan dia yakin Allah tidak akan melantarkan dia. Makanya tatkala ada seorang wanita yang menjadi janda, ditinggal mati sama suaminya, atau suaminya pergi tidak pernah kembali, dan dia punya anak-anak yang harus dibesarkan, seorang muslimah yakin sama Allah Azza wa Jalla. Bukankah dia mengatakan la ilaha illallah? Bukankah setiap salat dia mengatakan alhamdulillah rabbil alamin? Alam semesta ini milik Allah Azza wa Jal. Kenapa aku harus takut dengan hal itu? Jadi tumbuhkan di hati kita keyakinan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah bersama kita. Kebahagiaan itu ingat bukan di jam,
Kadangkala akhwat-akhwat nih pada keren-kerenan jamnya. Ada yang warna ungu, ada yang putih, ada yang hijau. Apa bersainglah di antara mereka. Kebahagiaan itu berada tatkala kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Maka ambil pelajaran dari Hajar. Kuatkan keimanan kita. Tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, tolong dibaca sama artinya. Satu persatu dikaji. Kemudian seorang wanita muslimah hendaklah dia selalu merasa diawasi Allah Azza wa Jal. Karena sebagian jadi muslimah taat kalau di pesantren. Kalau di sekolah Masya Allah kayak orang yang paling taat. Tapi pulang, tahu-tahu dia tampil di TikTok. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Bukan di sini. Bukan di sini. Kayaknya di sekolah lainnya. Nah, baik. Tadi kita harus menghadirkan bahwasanya kita itu nggak takut sama guru kita, nggak takut sama orang tua kita, kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Kita ini sekarang, alhamdulillah ya, mungkin semuanya sempurna. Punya 2 mata, punya 2 kaki, punya 2 tangan. Tapi lihat di rumah sakit ada banyak orang-orang yang Allah ambil kedua kakinya. Tabrakan, dipotong kedua kakinya. Ada yang harus buta seumur hidup. Ada yang tangannya, Allahu Akbar jemaah. Ingat, kita harus tahu azab Allah itu pedih sekali. Neneknya Umar bin Abdul Aziz. Ini cerita bermula dari, Masya Allah, anak punya kursi ini bisa maju mundur dari tadi jemaah. Nggak bisa. Nah, baik. Neneknya Umar bin Abdul Aziz. Ini cerita dari Abdullah bin Zaid bin Aslam. Dari ayahnya meriwayatkan dari kakeknya namanya Aslam. Aslam ini maulanya Umar. Dia yang dampingin Umar kemana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Umar ini biasa kalau malam hari itu keliling melihat kondisi kota. Umar melakukan itu bukan karena pencitraan. Kenapa? Kenapa? Kok dikatakan bukan karena pencitraan? Karena di malam hari, ketika semua orang di dalam rumahnya, Umar itu keliling. Kata Aslam, baina ana ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa ya'ussu fil Madinah id a'ya. Dia keliling ronda. Keliling melihat kondisi kota Madinah, tahu-tahu dia capek. Udah tua Umar bin Khattab ya. Dia capek, fattaka'a ala janibi jidarin fi jawfil lail. Akhirnya dia bersandar ke tembok di tengah malamnya. Di samping tembok dia bersandar, Umar ini kecapean. Lalu kata Aslam, fa'idha mra'atun taqulu libnatiha. Tahu-tahu ada seorang wanita dari dalam rumah yang mengatakan kepada putrinya, ya ibnata qumi ila dhalikal laban famdhuqihi bil ma'. Wahai Ananda, engkau bangkit sana, campur susu itu sama air. Disuruh campur susunya sama air. Apa kata putrinya? Ya ummata, awama alimti ma kana azmu amiril mu'minin al-yawm. Wahai bunda, kata dia, apa bunda nggak tahu dengan pengumuman yang diberikan oleh Amirul Mukminin hari ini? Qalat wa ma kana min azmatihi ya bunayya. Apa pengumuman yang diberikan oleh Amirul Mukminin? Wahai Ananda, kata dia. Kata putrinya, innahu amara munadian. Umar nih dengar nih, karena dia kecapean. Dia bukan mau nguping, tapi dia karena sedang capek, nempel badannya ke rumah itu. Apalagi rumah dulu ya, yang dari tanah ya, sehingga suara itu terdengar dari luar.
Innahu amara munadiyan an la yushabal labanu bilma. Dia menyuruh penyerunya untuk memberikan pengumuman, nggak boleh susu dicampur sama air. Jadi jual susu murni, nggak boleh campur sama air. Apa kata ibundanya? Ya bunayya, wahai ananda, udah sana bangun, engkau campur, engkau di tempat yang Umar nggak mendengarmu. Umar sedang dengar ini jemaah. Ibunya nggak tahu. Apa kata? Masya Allah, di riwayat ini disebut faqalati sabiyah. Dia masih anak-anak sebenarnya jemaah. Masih anak-anak. Anak-anak itu jujur. Anak-anak itu kalau ditanamkan nilai-nilai kebaikan, ya Allah, dia akan tumbuh besar menjadi seorang wanita. Kata putrinya, Umar dengar perbincangan dialog antara ibunda dengan anaknya ini. Kemudian apa kata Umar? Ya Aslam, Aslam, sini kata dia. Engkau berangkat ke tempat itu, kasih tanda rumahnya ini. Disuruh besoknya berangkat ke tempat itu, engkau lihat siapa yang berbicara dan kepada siapa berbicara. Mereka ada suaminya enggak? Akhirnya kata Aslam, aku datang ke tempat itu, aku lihat ternyata bocah itu jomblo. Jomblo ini cowok sama cewek juga ya? Apa khusus buat cewek? Dua-duanya. Nah, dia mengatakan fa'idzal jariyah ayyim. Ayyim itu artinya nggak punya pasangan ya. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum. Itu orang-orang yang nggak punya pasangan. Wa idza tilka ummuha. Ternyata anak itu ngomong sama ibunya. Wa idza laisa lahum rajul. Nggak ada suaminya, nggak ada lelaki di rumah itu. Yang ada cuma ibu sama anak perempuannya. Akhirnya ketika Umar dengar itu, dia panggil anak-anaknya, dikumpulin. Apa kata Umar mengatakan kepada anak-anak ini? Kalau bicara ingin hidup bahagia, anak-anak ingin memiliki pasangan hidup yang soleh, yang baik, yang menghargai wanita, yang mencintainya, yang akan hidup bersama sampai ajal menjemputnya, maka tolong jadilah orang baik. Jadilah wanita yang baik. Kalau jadi wanita cantik, banyak wanita cantik di luar. Tapi kalau jadi wanita solehah, ma sabaqahu minkum ahad ila hadil jariyah. Apabila bapak kalian masih punya hasrat kepada wanita, maka nggak ada satupun dari kalian yang akan mendahului. Aku akan menikahin perempuan ini. Tapi aku sudah tua, kata Umar. Udah nggak ada dia hasad kepada wanita. Kemudian kata Abdullah bin Umar bin Khattab, li zauja, aku sudah punya istri, katanya Abdullah. Terus Abdurrahman mengatakan, aku juga punya istri, udah. Apa katanya Asim? La zaujatali, bapakku, aku nggak punya istri, buat aku saja, dia kata dia. Subhanallah, bayangin jemaah, ini anaknya ini nggak ada yang ngelihat wajahnya ini perempuan, nggak dilihat, belum nazar dia sama sekali, cuma bapaknya cerita tentang perempuan ini gitu. Jadi benar-benar mereka melihat kepada yang dilihat sama Allah Azza wa Jal, hati dan amalan. Maka akhirnya fazu yang soleha, kakek yang soleh, kira-kira anaknya jadi apa? Umar bin Abdul Aziz ini orangnya ambisius. Dia pernah jadi gubernur Madinah. Umar ini waktu dia jadi khalifah, dia itu hidupnya sudah sangat sederhana sekali. Salah seorang teman dekatnya dia, perdana menteri dia mungkinlah Haywah ya, seorang alim ulama, suatu hari bawa baju, bawa kain buat Umar bin Abdul Aziz. Harganya itu 6 dirham. 6 dirham ini kira-kira anggaplah 600.000. Pada masa itu kain itu mahal jemaah, tidak seperti sekarang. Katanya Umar bin Abdul Aziz, kain ini ya bagus sebenarnya, cuma dia terlalu lembut buat aku gitu loh. Terlalu lembut buat aku. Apa kata Haywah? Ya Amirul Mukminin, engkau ingat dulu ketika dia masih gubernur,
Apa katanya Haywah? Ketika engkau jadi jadi gubernur Madinah, aku datangkan kain yang harganya 600 dirham. 100 kali lipat kain ini. Dan engkau mengatakan ini sebenarnya bagus tapi masih kasar, kata engkau. Kok sekarang kau bisa berubah gitu loh memandang dunia ini? Maka Umar mengatakan, innali nafsan tawaqah. Aku punya jiwa yang ambisius, kata dia. Aku itu kepingin menikah dengan putrinya Sulaiman, mertuanya Umar bin Abdul Aziz, Fatimah binti Sulaiman insyaallah, dan aku menikah dengannya. Aku kepingin jadi gubernur Madinah, Allah jadikan aku gubernur Madinah. Aku kepingin jadi khalifah, Allah jadikan aku khalifah. Dan sekarang aku masih berambisi, tinggal satu ambisiku, aku kepingin masuk surga, kata dia. Itu yang ada pada dirinya. Semua bakal ditinggalkan dunia ini. Lahir dari siapa ini anak? Dari ibu tadi. Yang subhanallah terkadang anak itu lebih soleha daripada ibundanya. Jadi ketika seorang anak dapat ibunda mungkin yang kurang taat, jangan dia akhirnya ikut ibunya. Siapa yang diikutin? Allah Azza wa Jal. Karena Allah lah yang menciptakan dirinya. Kemudian ahibati fillah. Sampai jam berapa waktu anak? Tanya jawab jam berapa? Bentar lagi tanya jawab ya, Ma. Nah, ingat kehidupan ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Semuanya bermimpi ingin hidup nyaman di dunia ini. Kalau dia menikah, mungkin menikah dengan seorang yang berduit ya, yang tampan. Apalagi? Gimana? Tampan, hafal Quran. Pokoknya semua dia punya kriteria. Tapi ternyata nggak semua yang dia impikan terjadi. Dia tidak ingin sakit. Tapi kadangkala ada yang harus sakit. Ada seorang perempuan yang dia telepon ana mengatakan, Ustaz, ana mau ketemu Ustaz, kata dia. Kata dia, waktu itu dia umrah sama ana. Akhirnya dia datang sama suaminya. Dia mengatakan, Ustaz, ana divonis sama dokter kena kanker stadium 4, Ustaz. Bayangin. Dia baru tahu setelah stadium 4. Mungkin ana perlu dikasih nasihat, Ustaz, kata dia. Subhanallah. Beberapa bulan kemarin dia meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika terjadi seperti itu ya, apa sikap seorang muslim? Ketika dia mungkin dalam hidupnya nanti tadi ada musibah-musibah yang menimpa dia, yang dia harus bertahan sendirian kadangkala, maka ingat bahwasanya Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, yang setiap sholat kita ulangin terus, Ar-Rahmanir Rahim. Nanti kita ulangin lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Terus kita ulangin, terus kita ulangin. Tapi terkadang kita nggak sampai itu nama menyatu dengan jiwa kita, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ketika engkau tertimpa musibah yang mungkin menurut orang berat, engkau ketahui bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah, dan takdir Allah itu indah. Di antara rukun iman itu antu'mina bil qadari. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Engkau beriman bahwasanya takdirmu sudah ditetapkan 50.000 tahun yang lalu. Sudah ditetapkan yang baik dan yang buruk. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan? Apa jemaah? Bersabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia sukain, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih baik, yang lebih enak, yang menyenangkan lebih banyak daripada yang tidak menyenangkan. Pernah di Afrika sana, ada satu orang Perancis atau orang Inggris. Dia berangkat ke Afrika, 7 tahun dia hidup di kabilah Badui di sana.
Dia cerita, suatu hari kita naik mobil di padang pasir itu, tahu-tahu bannya kempes. Kempes itu bahasa apa sih? Nah, bannya kempes. Satu bannya kempes. Akhirnya orang ini marah-marah, jemaah. Orang dalaman Afrika sana. Sampai pernah suatu saat, bukan suatu saat ya, sering terjadi di padang pasir situ ada badai nanti datang. Ketika ada badai datang, orang-orang itu disuruh ya bersembunyi di tenda-tenda mereka. Mereka menyelamatkan diri. Setelah badai pergi, maka Syekh Qabilah itu mengatakan, ayo, kambing-kambing itu banyak yang mati jemaah ketika badai datang itu. Kata dia, yang masih bisa dimanfaatkan. Yang sudah hilang serahkan sama Allah. Lalu Syekh Qabilah ini mengatakan, kita itu diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kita itu diciptakan bukan untuk hanya kehilangan kambing, rumah. Kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Ketika ajal datang menjemput kita, semuanya hilang dari kita. Ditanamkan oleh Syekh itu. Makanya katanya orang Inggris ini kalau mau cari kebahagiaan di sana, kata dia. Sedangkan orang-orang di Eropa pada sibuk minum obat penenang ya, ketika mereka punya masalah. Karena mereka tidak beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ada seorang wanita dari kalangan sahabat ya, yang namanya Al-Khansa. Nama dia itu Tumadir binti Amr. Subhanallah. Sebelum dia masuk Islam jamaah, dia pernah kehilangan saudaranya. Sokher nama saudaranya. Dia itu sedih sekali dengan ditinggal mati oleh saudaranya ini. Dia bikin puisi-puisi, syair-syair untuk menghibur dirinya. Dia nangis terus kehilangan saudaranya ini. Sampai pernah dia itu tawaf membawa sandalnya saudaranya. Jadi seperti orang depresi sudah. Tapi ketika dia masuk Islam, berbeda. Disinilah seorang muslimah ya, yang beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika perang Qadisiyah, perang Qadisiyah, perang penentu umat Islam dengan Persia pada waktu itu. Di daerah Irak sana, Qadisiyah itu. Khansa ini punya anak 3 atau 4 disebutkan. Sebelum peperangan, Khansa itu ngomong sama anaknya satu persatu. Khansa itu kalau ditanya, anakmu yang paling kau cintai yang mana? Kata dia. Kata Khansa, anakku ini seperti lingkaran kalung, kata dia. Sama semuanya, aku cinta kepada semuanya. Ketika sebelum peperangan dikasih nasihat anak-anaknya, menjadi seorang ibu yang Masya Allah, yang benar-benar tabah. Kumpulkan bersama mereka di tempat rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia berubah? Yang sebelumnya ditinggal mati sama saudaranya sampai depresi, stres, hampir gila dia. Tapi ketika dia masuk Islam, nggak seperti itu dia. Karena dia yakin, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah bukan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Kemurkaan Allah bergantung sama kemurkaan orang tua. Maka hadirkan di hati itu dan terus berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para guru juga terus mendoakan murid-muridnya, murid juga mendoakan gurunya, karena sejatinya kita cuma sebentar di tempat ini dan kita akan pergi selama-lamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke Ustaz Arif. Pak Mursyid, ada waktu berapa menit? 30 menit. Para asatidah, para musyrifah, para guru dipersilakan untuk mengarahkan kepada para santri sekiranya ada yang hendak ditanyakan.